Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Fadilah dan rekan saya Chef Andriawan. di sini kami mengambil case 2 yaitu tentang kecelakaan tragis yang terjadi di Cipondok Tangerang ya pada tanggal 31 Oktober 2024. Jadi si case ini tuh melibatkan truk besar yang menyebabkan banyak korban luka seperti truk box wing, kemudian menabrak beberapa kendaraan yang melaju dari arah Cipokol menuju Cipondoh, mulai dengan menabrak Suzuki R3 di lampu lalu lintas, dan untuk situasinya pun terjadi kepanikan. Karena kepanikan tersebut, pengemudi truknya melarikan diri dan menabrak sejumlah kendaraan lain termasuk sepeda motor. Insiden ini diperkirakan ada beberapa orang yang terluka, yaitu sekitar 6 orang yang mengalami kerusakan parah, dan si supir saat ini setelah dikejar oleh warga ditahan di dan dikejarnya pun sampai ke Bundaran Tugu Adipura. Di sini juga kami akan memberikan pendapat mengenai case 2 ini. Yang pertama dari segi etika profesi, yang kedua dari eh, hak intelektual atau properti intelektual, dan yang ketiga tentang hukum cyber. Untuk sisi etika profesi, kita membahas dari dua sisi ya Kang ya, Ya, dari segi driver, pengemudi, dan dari segi warga. Boleh Kang, untuk pendapatnya silahkan Kang. oke. Di sini kami seperti yang disebutkan oleh Kang Zikri bahwa kita melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pengemudi dan yang kedua dari sisi warga yang melakukan perekaman. Kalau dari sisi etika profesi untuk pengendara truk atau pengemudi, seperti eh, Pengem pengem pengemudi kendaraan umum seperti truk itu memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Dalam kasus ini, keputusan pengemudi yang diduga melarikan diri, setelah kecelakaan mengindikasikan pengabaian terhadap tanggung jawab profesionalnya. Pengabaian ini yang secara, eee etika tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika dalam berprofesi. Kenapa? Karena pengemudi berperan dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan juga mencegah kecelakaan yang berlebihan. Berikutnya, kalau dari sisi warga atau perekam kejadian, mungkin akan disampaikan oleh Kang Zikri. Mangga, Kang? Oke, makasih Kang. Untuk dalam etika dari segi warganya, warga yang merekam juga memiliki tanggung jawab untuk hal yang merekam. Meskipun memiliki hak untuk merekam di peristiwa atau di tempat kejadian, ada kewajiban moral yang harus dipertimbangkan. Apakah rekaman tersebut melindungi ataupun merugikan korban dan keluarganya? Karena menyebarluaskan tanpa izin pun berpotensi melanggar privasi dan membuat trauma tambahan, mungkin untuk baik dari si korban kecelakaan, mungkin dari korban yang nabraknya juga. Kita belum tahu dari segi sisi luar. Terkadang kan masyarakat kita berkomentarnya lumayan pedes-pedes ya. Kita belum tahu karena harus ada privasi juga buat mereka, terutama untuk keluarganya sih. Contohnya gitu. Ya, baik itu keluarga korban maupun keluarga eh,
pelaku ya, karena Iya yang di kan? sini sih sebenarnya yang bener yang sangat dirugikan adalah korban, karena Hmm, mungkin karena keteledoran dari si pengemudi truk akhirnya banyak korban yang berjatuhan. oke Yang oke. mungkin nanti dari entah keturunannya atau saudaranya ya akan efek bully dari masyarakat sih yang mungkin akan sangat fatal yang terjadi Iya iya seperti Kang. itu. Untuk yang kedua itu dari sisi hak properti intelektual. Hmm. Di poin untuk hak properti intelektual, kita menggaris bawahi ada dua hal yang secara hak properti intelektual harusnya menjadi etika karena eh, i- yang pertama itu tentang hak cipta atas perekaman video dan yang kedua tentang penyebaran tanpa izin. Untuk yang pertama kan, Mangga, kalau mau disampaikan. Nah, untuk hak cipta atas rekaman video, video yang diambil oleh warga memiliki status sebagai ciptaan original dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai milik karya milik pembuatnya yang dilindungi oleh hak cipta. Pembuatan video memiliki hak ekonomi dan moral atas rekaman tersebut, termasuk untuk mengizinkan ataupun melarang penggunaan video oleh pihak orang lain, seperti media atau pengguna lain yang ingin menyebarkannya. Biasanya tuh kalau misalkan kita di sosial media tuh, kalau misalkan kita ingin menyebarkan suatu konten, kita tuh harus ada di statusnya tuh ada sisinya gitu, siapa ini yang menyebarkan gitu, atau siapa yang mempunyai video ini. Jadi yang menyebarkan tuh menginformasikan bahwa yang pembuat video ini tuh adalah akun tersebut gitu. Biasanya kalau yang dari sosial media itu Kang. Ya, berarti untuk Hmm. menghindari untuk melindungi hak cipta gitu kan ya. Iya. Oke, kalau yang kedua, mungkin akan dari case yang terjadi kemarin, sepertinya akan terjadi penyebaran video tanpa izin. Dalam artian, mungkin ada pihak-pihak yang secara tidak langsung dia menyebarkan video tersebut tanpa izin. Karena sebenarnya, walaupun tujuannya bagus, yaitu untuk Hmm. memberitakan, tetapi kalau tanpa ada persetujuan yang merekam, itu akan menjadi secara secara hukum itu menjadi perbuatan yang ilegal. Kenapa? Karena dia menyebarkan video tanpa memberitahu si perekam langsung. Tapi dalam konteks hal ini eh, bertolak belakang dengan tadi yang seperti Kang Ziki sampaikan ya. Karena kan yang pertama kan Hmm. dia dia memberikan dia menginformasikan bahwa rekaman ini dibuat oleh pihak si X gitu misalkan. Tapi kalau Hmm. case yang di sini eh, apa penyebar luasan tanpa izin adalah dia mendapat video tersebut, kemudian video tersebut itu dia sebarkan lagi tanpa ada pemberitahuan atau bahkan yang lebih fatal adalah dia melakukan penyebaran tanpa tahu siapa sebenarnya tanpa tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa dan Hmm. tanpa ada konfirmasi kepada pihak yang melakukan perekaman video tersebut dan itu sangat 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 perbuatan yang tidak benar dan itu melawan hukum karena eh, seperti yang tadi Kang Siki sebutkan itu sudah melanggar kekayaan intelektual dari pencipta video tersebut. Hmm. Yang Oke. ketiga itu dari sisi hukum cyber ya Kang ya. Hmm. Dari hukum cyber, maka Kang kalau mau disampaikan. Oh, untuk dari hukum cyber, di sini kami menangkap atau mendapatkan informasi beberapa tentang UU ITE-nya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroniknya, yaitu penyebaran video kekerasan yang mengandung aksi main hakim sendiri melalui media sosial ataupun grup WhatsApp dapat melanggar UU ITE di Indonesia, terutama jika video tersebut dianggap memicu kebencian atau mengandung unsur yang mempengaruhi ketertiban umum berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pihak yang menyebarluaskan konten berpotensi merugikan seseorang dapat dianggap melanggar hukum jika tidak mempertimbangkan dampak psikologis atau privasi. Jadi balik lagi ke si korban ya Kang ya.
Iya, Apakah betul. ini mau dipersebarluaskan atau mungkin menjadi privasi untuk hal terkait untuk hukumnya sendiri ya Kang ya. Betul. Sama Oke. mungkin yang tambahannya adalah eh, ha- diharapkan adanya tanggung jawab eh, platform digital dan regulasi Hmm. cyber security dalam artian kayak seperti penyebaran berita atau yang berita dengan ada unsur kekerasan atau ada hal-hal negatif lainnya. Hmm. Diharapkan sih ada tanggung jawab dari platform digital penyedia layanan tersebut. Mungkin Hmm. mungkin ada sensor terlebih dahulu atau mungkin ada Hmm. filtering dulu dari media atau media digital atau platform untuk mendukung regulasi cyber security. Hmm. Karena jika jika eh, tanpa ada pengawasan, maka mungkin akan banyak media-media baik itu video ataupun gambar yang nanti bisa disalahgunakan dalam pemanfaatannya. Oke, mungkin itu i- secara garis besar kira-kira kesimpulannya apa nih, Kang? Ya, intinya sebenarnya secara mungkin menurut mungkin tujuannya adalah baik karena untuk menyebarkan Hmm. informasi, tetapi karena ada hal-hal yang harus di Patuhi ya Kang. harus dipatuhi, tetap Hmm. harus ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang harus di dijaga, terutama privasi juga apakah ada kaitannya dengan pelanggaran UU ITE atau Hmm. hal-hal yang lain. Mm-mm. Soalnya kan kalau misalkan ngerekam juga harus seizin si di suatu kejadian atau yang mempunyai hak tersebut, apakah boleh disebar atau tidak gitu ya Kang ya. Betul, betul. Jadi ada seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ada eh, hak individu juga hak Iya, intelektual. ya, oke. Oke. Mungkin Mungkin ada itu lagi. saja. Oke, oke Kang. Mungkin dari diskusi kami untuk case 2 ini yang tentang yang sudah kami dibahas. Sudah kita juga sudah membahas 3 pembahasannya Kang yang dari segi etika profesi, properti intelektual, dan hukum cyber. Mungkin itu tanggapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi